Ya, jadi tampilannya seperti ini untuk line chart. Untuk yang lain, ini ada contoh datasetnya nanti eee, di e-learning-nya ada kalau misalkan ingin sekedar melihat-lihat seperti itu. Nah, basic visualization-nya utamanya maaf, ada 3. Maaf, yang pertama ada 4 maaf. Ada line plot, area plot, histogram, sama bar chart. Biasanya histogram dengan bar chart ini kan sama. Nah, ini ada perbedaan. Untuk line plot ini normal, standar seperti ini. Ini untuk satu tren, lalu biasanya ini adalah eee, data misalkan range, waktu, time series, gitu. Terus, ini adalah data continuous. Dua-duanya data continuous, nanti bisa ditampilkan. Dan dari sini nanti bisa diekstrak, mungkin tren lain, garis lain yang lain, seperti itu. Untuk perbandingan tadi sudah saya sebutkan, mungkin untuk perbandingan nilainya perbedaan sangat, signifikan sekali, sangat jauh sekali, bisa kita gunakan scaling-nya dengan logaritmik. Ini, kalau line chart mungkin sudah line plot sudah, ini, sudah familiar. Lanjut ke area plot. Nah, area plot ini digunakan, biasanya biasanya Bapak Ibu kalau misalkan, mau cari opsi lain selain misalkan bar chart yang bertumpuk, leveling, multi level, itu bisa menggunakan ini. Kalau di bar chart itu kan garisnya terpisah, maksudnya, kolom-kolomnya terpisah, tapi misalkan ingin mengetahui karena datanya continuous misalkan, nah ini harusnya, dan ingin melihat trennya secara langsung bisa, menggunakan seperti ini. Dari sini kan ketahuan nanti, oh, misalkan di sini nilainya kecil, kalau ini imigrasi di Kanada, kalau di sini, oh ternyata naiknya signifikan di 2000-an, seperti itu. Dan dari sini sudah, garisnya itu sudah terbentuk karena menggunakan area plot. Histogram ini representing frequency distribution of a numeric, dataset. Jadi mungkin, kemunculan dan sebagainya, frekuensi kemunculan seperti itu, atau frekuensi berapa sih vendor, mungkin, vendor rata-rata atau jangan menyebut vendor nanti mengarah ke satu case tertentu, atau ya dalam, mungkin dalam 1 tahun rata-ratanya ada berapa untuk misalkan, penjualan dan sebagainya, kategorinya seperti itu. Itu bisa histogramkan. Atau misalkan kalau kita mau menampilkan dalam bentuk bell curve, distribusi normal, seperti itu. Kalau sepertinya untuk, tampilan dashboard distribusi normal, cukup jarang ya. Mungkin yang cukup lazim seperti ini, menampilkan data histogram secara langsung. Sama seperti mirip seperti bar chart, tapi langsung nempel datanya. Sedangkan untuk, bar chart, ini meskipun ada kemiripan dengan histogram terkait dengan cara menampilkan data, tujuannya mungkin sedikit berbeda. Kalau ini commonly used, to compare the values of variable at a given point in time. Jadi untuk membandingkan. Kalau mungkin histogram tadi melihat, trennya seperti itu, bar chart membandingkan. Makanya mungkin tadi ada Bapak Ibu di salah satu di beberapa presentasi ada perbandingan, antar nilai seperti itu. Kalau histogram relatif nempel karena mungkin, time series seperti itu, kalau di sini nanti fokusnya lebih ke perbandingannya, makanya dipisah untuk, satu kolomnya. Yang, sedikit lebih medium sih, specialized, visualization tool, ada pie chart, box plot, ada scatter plot. Pie chart mungkin sudah sangat familiar sekali, tidak perlu saya jelaskan. Biasanya sangat useful sekali kalau kita ingin menampilkan sebuah persentase, berapa persen dan sebagainya. Itu sangat, cepat sekali kita, bisa melihat, gitu, dengan pie chart. Nah, untuk box plot mungkin Bapak Ibu ini, tadi saya belum melihat adanya penggunaan box plot, mohon maaf kalau misalkan ada yang terlewat. Nah, biasanya ini, penting misalkan untuk menghitung, distribusi penjualan dalam 1 tahun, seperti itu.
Misalkan, oh, ada yang sangat tinggi sekali, tapi bukan, itu anomali, misalkan ada case-case tertentu, atau mungkin sangat rendah sekali, misalkan, poin-poin di bawah, karena mungkin kondisi pandemi tadi. Nah, itu bisa ditampilkan seperti ini. Oh, kondisi pandemi itu nanti masuk outlier. Lalu ada ini dibagi biasanya ada median, ada first quartile, ada quartile ini quartile 1, 2, dan quartile 3. Dan dari sini mungkin oh rata-rata mostly ada di area sini penjualan setiap tahunnya. Jadi kalau tadi Q1, Q2, Q3, Q4 ditumpuk-tumpuk, ini mungkin bisa menggunakan salah satu alternatifnya bisa menggunakan seperti ini, box plot. Negatifnya adalah untuk box plot ini tidak mungkin kalau kita tidak familiar, itu kita harus baca ini maksudnya apa, seperti itu. Cuma kalau sudah familiar akan sangat useful sekali karena menampilkan beberapa dimensi dalam satu grafik. Ini Japanese immigrant. Lalu yang selanjutnya scatter plot, ini tadi sudah ada beberapa juga. Ini untuk membandingkan dua parameter, dua variabel, kan variabel A dan variabel B untuk menentukan tendensinya. Jadi mungkin ya ada variabel A, variabel B, lalu kita petakan dengan scatter plot, dan dari sini kita bisa melihat apakah kita nanti mau melakukan clustering, mau melakukan regresi, seperti itu, forecasting, dan sebagainya, dan sebarannya bagaimana itu bisa kita petakan di sini. Jadi lebih disarankan menggunakan scatter plot untuk menunjukkan relasi. Dan dari situ nanti kita bisa menghitung korelasinya juga. Biasanya pakai Pearson, Spearman, dan sebagainya. Nah ini mungkin kalau ini kasus imigran juga masih sama datasetnya. Tapi kan dari sini kan mungkin kita bisa melihat nanti bisa menarik garisnya. Nah menarik garis nanti ada di sini. Ada di advance. Ada 3 waffle chart, word clouds, sama seaborn and regression plots. Waffle chart ini kalau ini cukup sederhana, mirip dengan pie chart, cuma ini ditampilkan dalam bentuk waffle ya, kotak-kotak seperti ini. Lalu untuk word clouds itu mungkin Bapak Ibu yang sering dalam text mining atau mungkin tren-tren ketika mengolah teks seperti itu, nanti di sini, oh yang muncul banyak itu keyword apa sih, seperti itu. Yang paling besar biasanya frekuensinya paling banyak. Dan dari sini nanti harusnya ada jumlah, misalkan total ada berapa topik dan sebagainya. Ini topik biasanya sudah difilter ininya, terkait dengan kata-kata penghubung dan sebagainya. Jadi dari sini mungkin Bapak Ibu ingin melakukan analisis di pasar seperti itu. Bagaimana respon pasar ketika saya meluncurkan produk A? Nah ini dari crawling data Twitter seperti itu kita bisa mengambil seperti ini. Oh, mostly yang ketika mereka ingat dengan misalkan Indomie seperti itu, apa yang diingat atau apa yang banyak dibahas seperti itu, apakah positif atau negatif bisa ditampilkan dalam sini. Di sini bisa kelihatan nanti frekuensi yang paling tinggi apa seperti itu. Lalu dari situ kita bisa menentukan kebijakan atau strategi. Dan mungkin ini seaborn regression plot. Nah ini yang saya maksud tadi, jadi ketika kita sudah melakukan scatter plot, lalu kita ingin melakukan regresi, ini nanti bisa jadi forecasting Bapak Ibu. Bagusnya adalah di sini ada error rate-nya, ada frekuensi error. Biasanya ini 95%. Oh iya, 95%. Jadi semakin datanya sesuai dengan mendekati data asli, biasanya akurasinya itu semakin tinggi. Jadinya garis merah yang tipisnya ini semakin menipis. Tapi semakin menjauh ke sini, misalkan kita melakukan prediksi 1 tahun, 5 tahun, seperti itu, kita harus memperhitungkan juga error rate-nya itu seberapa. Nah itu bisa kita lihat langsung dari gambar di sini. Nanti ada 5%-nya 5 tahun dengan 5%-nya 1 tahun itu pasti berbeda. Nah, itu bisa kita pelajari di sini dengan melihat langsung. Dan regression ini hanya linear, nanti kita bisa menyesuaikan apakah kita mau pakai, tadi kan exponential smoothing yang saya sempat notice, atau mau pakai polinomial dan sebagainya, seasonal, ARIMA. Nah itu
Kalau itu nanti sudah, sesuai dengan studi kasus tertentu spesifik. Khawatirnya kita melakukan forecasting itu nanti, meleset kalau tidak menggunakan, model yang tepat. Kalau untuk data yang mengacu seperti tadi ada alamat atau mungkin berbasis geografi seperti itu akan sangat mudah sekali jika ditampilkan dalam bentuk peta seperti ini. Jadi misalkan penjualan di, area, Jabodetabek atau mungkin di Jawa atau di Jawa Bali seperti atau di Indonesia mapping mana sih yang, mana klien kita paling banyak dan sebagainya, aktivitasnya. Tadi sudah cukup bagus contohkan dengan yang di PLN di Gerobokan tadi ya, salah cabang di Gerobokan, menampilkan, density-nya dan ini sudah cukup, familiar sekali Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan kasus Covid lah, kasus Covid nanti mana zona merah dan sebagainya, biasanya memang paling best practice-nya paling mudah ditampilkan dalam bentuk peta. Cuma dalam pengolahan datanya, biasanya untuk peta seperti ini relatif lebih sulit dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Challenge-nya ya menyediakan file-file yang sesuai seperti itu. Dan, sesuai dengan standar GeoJSON atau, geografi, ada standar geografisnya. Kalau yang regression tadi, bagus sekali untuk melakukan forecasting, tapi, challenge-nya adalah ini menentukan model yang tepat. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf, ini ya, injury time 10 menit, 11 menit sekarang. Mungkin kalau tertarik untuk lebih lanjut, melihat-lihat bisa diklik di sini, ini open untuk publik. Oke, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, semoga berguna, semua yang saya sampaikan di sini, saya stop terlebih dahulu record-nya.